Welcome back. We are Slam here E. today Mirtin. with, Sekarang Professor ini, kita John bersama Profesor John Mearsheimer dan So, berbanyak thank you very membro much kin. for coming back on the program. Sama-sama seperti biasa, Glenn. So, we see that the American people were sick Jadi of kita forever melihat wars bahwa and rakyat nation Amerika building sudah lelah that dengan were perang tanpa costly akhir and dan harmed upaya America's pembangunan standing negara yang and, mahal. rarely Hal-hal itu successful. merugikan posisi For Amerika this di dunia reason, the dan jarang Americans berhasil. voted for Trump, who Karena alasan consistently inilah, criticized rakyat this Amerika kind of memilih wars Trump, and, yang secara advocated konsisten for mengkritik America jenis first perang instead. seperti itu dan justru menganjurkan pendekatan So America obviously we First. have not gone Jelas, down this kita path. belum menempuh There's jalan itu. a Ada lot banyak of, kritik criticism, dan of basis course, pendukungnya basis terpecah. split, but Namun dari from sudut a pandang realism realis, perspective, though, apa kepentingan what are the strategis strategic Amerika interests, Serikat di of the Venezuela? United States in Di terms luar of, alasan yang dinyatakan seperti promosi besides the demokrasi atau stated narkoterorisme reasons such as rendah, democracy apa promotion or sebenarnya yang ingin narco-terrorism, dicapai Amerika Serikat di sana? what do you think the United States aims to achieve with this? When you talk about America's interest, Nah, ketika kita berbicara tentang kepentingan Amerika di belahan barat, penting untuk memahami bahwa doktrin Monroe pada dasarnya menjelaskan apa saja kepentingan kita. Yang ingin kita pastikan adalah tidak ada kekuatan besar yang jauh, baik itu Jerman Kekaisaran, Jerman Nazi, atau Uni Soviet di Eropa, maupun Jepang Kekaisaran atau Tiongkok saat ini di Asia Timur, membentuk aliansi militer dengan negara di belahan barat atau menempatkan pasukan militernya di sana, seperti yang dilakukan Soviet selama krisis rudal Kuba. Itulah inti sebenarnya dari doktrin Monroe, menjaga agar kekuatan besar yang jauh tidak masuk ke belahan barat, yang tentu saja kita kuasai karena kita sangat kuat. Sekarang operasi ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan doktrin Monroe. This operation had nothing to do with the Monroe Doctrine. There's no danger at this point in time that either Saat ini tidak ada bahaya bahwa baik Tiongkok maupun Rusia akan membentuk aliansi militer dengan Venezuela atau berencana menempatkan pasukan militernya di belahan barat. Ini sama sekali bukan isu. Ini bukan tentang politik kekuatan besar yang menjadi inti dari doktrin Monroe. Menurut saya, ini adalah contoh klasik imperialisme. Ini adalah kasus di mana Amerika Serikat ingin mengendalikan politik Venezuela. Rupanya jika kita mendengarkan Presiden Trump, kekhawatiran utamanya adalah siapa yang menguasai minyak di Venezuela. Dan pada dasarnya, ia berpikir bahwa itu adalah minyak kita. Kita yang berhak memutuskan untuk apa dan bagaimana minyak itu digunakan. Ini adalah imperialisme yang terang-terangan atau neokolonialisme. Hal ini hampir tidak ada hubungannya dengan doktrin Monroe. This has little to do with the Monroe Doctrine. Well, the US has intervened in the past in Ya, Latin America Amerika more Serikat than telah once, beberapa but kali melakukan do you see intervensi this di as Amerika being Latin. consistent with Tapi, this kind of apakah Anda melihat hal or ini is sebagai this something kelanjutan dari different, pola-pola semacam because itu, certainly it feels more atau brazen sesuatu yang berbeda? than it perhaps Karena ini was, jelas terasa lebih berani dibandingkan the, sebelumnya. as you Seperti said, yang Anda your katakan, opening ada pernyataan reference to terbuka tentang mengambil minyak misalnya. taking the Dan oil, for sementara example. Trump mengatakan bahwa sekarang While kami Trump akan said that mengatur we will run Venezuela. Venezuela now, Ia kemudian he berpendapat now bahwa has penjabat argued presiden that baru that Venezuela, the new Delcy acting Rodriguez, president of bisa tetap Venezuela, berkuasa di Delcy Caracas Rodriguez, selama, ini that kutipan, she could dia hold melakukan power apa in yang kami Caracas inginkan. as long as, Kalau this is a tidak, quote, akan she ada lebih does banyak what we serangan. want. Maksud Otherwise there saya, will be more bukankah suffering. itu So pada do you think dasarnya this berarti tidak perlu menggulingkan is this pemerintahan yang ada selama mereka not patuh? needing to get rid of the Bagaimana Anda existing melihat government atau as long menilai as hal they ini? do as they're told? I mean, how are you seeing or assessing this? Well, Glenn, there's really nothing new here. Glenn, sebenarnya tidak ada hal baru di sini. Seperti yang hampir semua orang tahu, Amerika Serikat memiliki sejarah panjang dalam campur tangan terhadap politik negara-negara di belahan barat. Kita melihat setiap negara yang bergerak ke arah kiri sebagai ancaman, dan hampir selalu ikut campur untuk mencoba menggulingkan rezimnya. Ingat, belakangan ini Presiden Trump tidak hanya berbicara tentang perubahan rezim dan rekayasa sosial di Venezuela, dia juga secara terbuka memberi isyarat bahwa kita mungkin melakukan hal yang sama di Kolombia, Nicaragua, bahkan mungkin Meksiko. Dia tampaknya percaya bahwa Amerika Serikat memiliki kepentingan untuk ikut campur dalam politik negara manapun di belahan bumi ini yang tidak dia sukai. Dan sekali lagi, ini sebenarnya bukan hal baru. Renering Sturdrower race point on this killing. No, the United States has a rich history in this regard. Chile in 1973, Guatemala in Chile pada tahun 1973,
Guatemala pada tahun 1954, dan seterusnya. Tapi yang membuat hal ini begitu terang-terangan, menggunakan kata yang kamu pilih, yang menurut saya benar sekali, adalah bahwa Trump tidak berusaha membenarkan tindakannya dengan bahasa diplomatik atau retorika liberal. Ia pada dasarnya berkata dengan sangat lugas bahwa kita bisa mengendalikan Venezuela, tidak masalah, dan minyak Venezuela adalah minyak kita. Ia terdengar seperti seorang imperialis yang terang-terangan, dan biasanya hal seperti itu jarang terlihat. Ketika Amerika Serikat bertindak secara imperial di belahan barat, biasanya perilakunya ditutupi dengan retorika liberal atau idealistik. Tapi Presiden Trump tidak bertindak seperti itu. Ia seperti tokoh dalam film Texas Chainsaw Massacre. Kamu bisa melihatnya datang dari jauh. Ia sangat belak-belakan. Dan kalaf with some freistes and broth terror and bobo tiridin. It's appropriate to say that this does look brazen. Well, what does this mean though for the wider world Lalu, order? apa artinya ini bagi tatanan dunia yang lebih luas? Karena selama 30 tahun terakhir, apa yang disebut sebagai tatanan liberal berbasis aturan, pada dasarnya berarti bahwa hukum internasional berlaku untuk semua orang, kecuali bagi Barat, di bawah kepemimpinan Amerika Serikat, karena kita dianggap sebagai pembela demokrasi liberal. Jadi, hukum internasional bisa diabaikan jika dianggap perlu demi demokrasi liberal atau alasan kemanusiaan. Itu merupakan bagian penting dari tatanan hegemonik. Dan dalam banyak hal, kita lihat hal sini mulai terjadi di Kosovo. Ketika diteruskan memang tidak sah secara hukum, tetapi secara moral. Well, it wasn't legal, but it was legitimate. So essentially we said liberal democracy creates legitimacy. Jadi pada dasarnya, kami mengatakan bahwa demokrasi liberal menciptakan legitimasi di luar aturan hukum. Itulah cara kami bisa menjalankan sebuah imperium, sebuah sistem hegemonik, dan tetap memberinya legitimasi. Dan saya merasa bahwa dalam hal menyerang Venezuela, pihak Eropa sudah melakukan bagian kami. Kami memberikan hadiah Nobel Perdamaian kepada Machado dengan gagasan bahwa jika Amerika Serikat turun dengan kekuatan militernya, itu berarti memasang demokrasi, dan hal itu akan membawa perdamaian. Maksud saya, inilah seluruh tesis perdamaian liberal, bahwa negara demokrasi tidak berperang, mereka lebih damai dan sebagainya, dan bahwa perdamaian ini bisa diwujudkan melalui kekuatan militer. Namun yang terjadi justru Trump tidak mengambil kesempatan itu. Padahal, itu sudah seperti peluang mudah. He didn't take it. It was a nice layup. You know, he could have had this legitimacy, but he said Dia sebenarnya bisa mendapatkan legitimasi itu, tapi dia bilang tidak ingin mencari alasan. Dia bahkan meremehkan Machado yang mengambil alih kekuasaan. Sebaliknya, dia berbicara tentang seberapa banyak kekayaan yang akan kita ambil dari dalam tanah. Namun, haruskah kita khawatir? Maksud saya, sekarang Washington bahkan tidak repot-repot lagi. Trump bahkan tidak berusaha menjaga kepura-puraan itu. Di satu sisi memiliki sedikit kejujuran, tapi di sisi lain, Antonin Thing, cerita Tafsen and Thin, bahwa startnya kita berpura-pura tegun nil and didiv kafor. by certain ideals. Yes, for sure. Let's just talk a little bit about Ya, international law. tentu saja. As you Mari kita know, bicarakan the sedikit United tentang States hukum is internasional. unipolar. Seperti yang Anda tahu, ketika Amerika Serikat menjadi kekuatan tunggal pada masa unipolar, kira-kira dari tahun 1993 hingga sekitar 2017, kami benar-benar satu-satunya kekuatan besar dalam sistem, dan kami menggunakan pengaruh kami di seluruh dunia. Namun demikian, kami tetap memperhatikan hukum internasional dengan cermat. Dan jika kami melanggar hukum internasional, kami bersikeras untuk validen P-billing, terhasi tidak melumber. Sekarang, apa yang terjadi di situ? Faktanya udah bahwa berhukalan kata internasi, nomor lembaga internasional, membagikan aturan. Dalam dunia yang sangat saling bergantung seperti lagi, aturan dan hukum benar-benar sakit santing. Menherut terforsamani di dini, eras, gal berrekan nyumak sampai sertur Fort Rugg tersebut. Almost all of the rules and almost all of the laws. So we had little problem. Jadi, kita jarang mengalami masalah dalam menaati aturan atau hukum. Karena sekali lagi, kita yang menulisnya dengan cara yang sesuai dengan kepentingan nasional kita. Namun kemudian datanglah Presiden Trump, dan dia benar-benar unik dalam hal ini. Dia memiliki penghinaan yang mendalam terhadap hukum internasional dan norma-norma internasional. Dia berpikir bahwa hal-hal itu tidak penting. Dan dia merasa bahwa ketika dia melanggar hukum,
Tidak perlu membenarkan tindakannya. Tidak perlu menutupi tangan besi dengan sarung bludru. Akibatnya, hukum internasional dan sistem berbasis aturan sedang dirusak. Dan pertanyaan yang harus kita ajukan kepada diri sendiri adalah, apakah ini demi kepentingan nasional Amerika atau demi kepentingan negara-negara lain di seluruh dunia? Dan saya akan berpendapat bahwa hal itu tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Sekali lagi, kita membutuhkan aturan, kita membutuhkan undang-undang, kita membutuhkan norma. Alasan para presiden sebelumnya sangat memperhatikan hal-hal ini adalah karena mereka memahami pentingnya hal tersebut. Namun Trump tidak berpikir demikian. Ia hanya berpikir bahwa ia bisa keluar dan merusak sistem yang berbasis pada aturan, dan pada akhirnya kita akan menjadi lebih baik. Mengenai negara lain, kenyataannya adalah ia tidak peduli pada mereka. Ia hanya peduli pada Amerika Serikat dan pada apa yang ia anggap benar atau salah. Jadi itulah sebenarnya yang terjadi di sini. Dan hasil akhirnya tidak akan baik, karena hukum internasional penting bagi Amerika Serikat maupun bagi negara-negara lain. Saya memperhatikan beberapa pidato Hegseth. Ia memperlakukan hukum internasional seolah-olah itu adalah semacam rencana woke yang membatasi Amerika untuk mengejar kepentingannya. Namun dalam situasi seperti perang, hukum internasional harus menjadi batasan bersama. Sebuah kerangka tentang bagaimana saling membunuh yang membatasinya dan membuatnya seberadab mungkin. Tapi juga, sekali lagi, kisah-kisah yang kita ceritakan satu sama lain itu penting. Maksud saya, ketika Biden meledakkan pipa Nord Stream atau diduga meledakkannya, meskipun ya, sangat mungkin dia melakukannya. Orang Jerman bersedia, kanselir, berdiri di sampingnya dan berpura-pura bahwa ketika dia berkata, oh itu bukan kami, Biden sedang mengatakan yang sebenarnya. Orang Jerman sangat bersedia membelinya, meskipun tidak ada yang, menurut saya, benar-benar percaya bahwa orang Rusia yang meledakkan pipa gas mereka sendiri. Tapi setidaknya pura-puranya ada. Sekarang tidak ada apa-apa lagi. Bahkan orang Jerman sekarang, kanselirnya, bertanya, lalu apa dasar hukumnya? Kita butuh sesuatu. Setidaknya berikan kami narasi. Katakan bahwa ini tentang misalnya seorang diktator otoriter, bukan sekadar soal minyak. Tampaknya ada kecemasan yang nyata di sana. Tapi ya, itu membawa saya kembali ke pertanyaan saya. Orang Eropa tetap relatif diam soal ini. Saya pikir mereka berharap kepatuhan mereka akan dihargai, tapi justru kelemahan mereka saya kira sedang dihukum. Saya pikir Trump mencium kelemahan itu, dan sekarang dia menargetkan Greenland. Menurutmu ini nyata? Karena tampaknya ini melampaui sekadar retorika yang dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian. Beckham bertanya soal Discord and Frank Rayford, do you dramatic record in Greenland? Atau apa tinanya taktik ala acara realitas, di mana dia mengalih fokus? Atau kamu benar-benar berpikir di Amerika Serikat menyuniatu Greenland sekarang? Saya pikir ada kemungkinan serius bahwa Amerika Serikat akan mengambil alih Greenland. Dalam arti tertentu, orang seperti kamu dan saya sulit membayangkan AS menyerbu Greenland, mengambilnya dan menjadikannya negara bagian ke-51. Sulit membayangkan kita melakukan hal itu. Tapi saya tidak akan terkejut jika Trump melakukannya. Jika kamu melihat cara dia memandang penggunaan kekuatan militer, dia bersedia menggunakannya cukup sering. Saya percaya the true culture curative or do the thought of 12-pointers sederhana. The United House both serfa by suyu turek or personally being like you. Of his term in the presidency. Remember, he became president last January 20th, so we're close to Ingat, January 20th. dia menjadi presiden pada 20 Januari. Jadi kita sudah mendekati 20 Januari lagi. Dalam setahun terakhir, dia telah menyerang 7 negara berbeda. Ini termasuk Iran, Irak, Suriah, dan beberapa negara lain, termasuk Venezuela tentu saja. Namun ciri khas dari semua serangan itu adalah skalanya yang kecil. Itu yang saya sebut sebagai serangan kecil. Dan dia sangat berhati-hati untuk tidak terlibat dalam pembangunan negara. Tak terlibat dalam perang tanpa akhir. Itu prioritas madal full poik mortality.
Ingat serang terhadap Iran pada 22 Juni tahun lalu, Trump berpoislah itu belisang satu Ford. That's 2025. It was a one-day affair. He attacked Iran, declared victory. Dia menyerang Iran, menyatakan kemenangan di akhir hari, mengatakan masalahnya sudah selesai, lalu beralih ke hal lain. Dan tentu saja jika melihat apa yang baru-baru ini dia lakukan di Nigeria, dia menembakkan beberapa rudal ke sana. Tapi itu saja. Dia tidak terlibat secara berarti di Nigeria. Jadi ketika berbicara tentang Venezuela dan Greenland, pertanyaan besar yang ada di benak semua orang tentang Venezuela adalah, apakah terakhir dan pertahanan berakhir? Apakah ini kasus provinsi di menjebes dari Ngor? Di kereta terperosok mendampur. Nem bertafridran percetin the value ay pesembisen beklang juga di bahialam kids. That they can do this on the cheap. It's sort of a pinprick operation. Ini semacam operasi kecil. Mereka menculik Maduro dan membawanya ke Amerika Serikat, lalu mengangkat wakil presiden sebagai presiden baru. Mereka menggunakan tekanan ekonomi agar dia mengikuti kehendak mereka. Saya pikir itulah pandangan mereka. Pada akhirnya, ini hanyalah operasi kecil lainnya. Mengenai Greenland, tidak akan sulit bagi Amerika Serikat untuk menaklukkan Greenland. Saya rasa itu tidak akan menjadi perang duniawan, atau bahkan benar-benar sebuah perang. Militer Amerika bisa memelawai Greenland, yang cukup dah. Dat laut il kiater Trump, sesudah menduduki ter Greenland Greenpeace sebagai menimbulkan konsekuensi. Itu yang tersisa. And you can get away with it. I mean, he'll get away with it. Maksud saya, dia akan lolos secara politik. Orang Eropa akan berteriak untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya hal itu tidak akan terlalu berpengaruh. Mereka tidak akan memberikan banyak perlawanan. Dia tidak menghormati orang Eropa. Jadi fakta bahwa dia bisa melakukannya dengan cukup murah, bahwa hal itu bisa digambarkan sebagai operasi kecil lainnya, menurut saya menunjukkan ada kemungkinan besar dia akan mencoba mengambil alih Greenland. Dan kembali ke Venezuela, idishorak sais kedars Spurs apordu with the seri keteris rawa politik kedurd moral and gourd Lydia companion to stary to you spring. We'll be able to pull this off quickly and easily. Yeah, well, I saw Stephen Miller. Ya, jadi saya melihat Stephen Miller. Dia diwawancarai dan dia menyampaikan pendapatnya. Dia ditanya, apakah Anda akan menggunakan kekuatan militer untuk mengambil alih Greenland? Dan dia agak meremehkan seluruh gagasan itu dengan mengatakan bahwa orang Eropa tidak akan melawan. Jadi, pada dasarnya, Anda hanya akan berlayar ke sana, menancapkan bendera, dan selesai. Meskipun begitu, mungkin dia benar bahwa tidak ada perlawanan. Tapi apakah Anda terkejut dengan reaksi Eropa terhadap hal ini? Karena secara keseluruhan, tampaknya selama setahun terakhir, semua nilai liberal yang seharusnya menyatukan Barat justru runtuh dengan cara yang luar biasa. Bukan hanya keengganan untuk mencari jalur diplomatik di Ukraina, tetapi juga genosida di Gaza, mendukung seorang pemimpin ISIS untuk berkuasa di Suriah, mendukung penghancuran fasilitas nuklir Iran, dan sekarang mengebom atau menyerang serta menculik Presiden Venezuela. Dengan terus-menerus memberikan persetujuan dan dukungan, ya, semua hal ini terjadi dalam 1 tahun. Saya belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Seberapa banyak sebenarnya yang bisa diserap oleh Barat jika kita mendefinisikan Barat politik berdasarkan wilayah nilai-nilai? Couple points on what you just said, Glenn. First, Ya, ada beberapa hal tentang apa yang baru saja kamu katakan, Glenn. Pertama-tama, tentang genosida di Gaza. Menurut saya, fakta bahwa negara-negara Eropa dan Amerika Serikat mendukung Benjamin Netanyahu dalam melaksanakan genosida di Gaza merupakan pukulan mematikan bagi tatanan internasional liberal. Gagasan bahwa sekelompok negara liberal, negara yang menekankan pentingnya nilai-nilai liberal, secara terang-terangan mendukung genosida yang bisa disaksikan seluruh dunia di Gaza, menurut saya benar-benar memberikan pukulan serius terhadap tatanan itu. Dan kemudian, ketika kamu menambahkan semua hal lain yang terjadi di bawah pemerintahan Trump ke dalam dukungan terhadap genosida tersebut,
kamu bisa melihat mengapa tatanan ini berada dalam masalah besar. See where this order is in deep trouble, and furthermore, it's really hard to argue that liberal. Selain itu, sangat sulit untuk berargumen bahwa nilai-nilai liberal benar-benar berarti banyak di dunia barat. Semuanya tampak seperti retorika kosong. Semua ini berawal dari masa pemerintahan Biden, karena ingat, peristiwa 7 Oktober terjadi saat pemerintahan Biden, dan orang Amerika khususnya, tetapi juga orang Eropa, mendukung Israel dalam melakukan genosida di Gaza sebelum Presiden Trump menjabat. Trump tentu saja terus mendukung Israel dan terus saling berjuang erd. Ini matter Mesir Psor. Sekarang, pertarsingan sebenarnya ada stari di sebenarnya. Matter Eropa tentang Trump. Pushing back against Trump. And I'd make 2 points there. Saya ingin menekankan 2 hal di sini. Pertama, negara-negara Eropa sangat menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat, karena mereka ingin Amerika Serikat tetap berada di Eropa. Amerika Serikat telah menimbulkan berbagai kekhawatiran, terutama di bawah Presiden Trump tentang penarikan pasukan Amerika dari Eropa, pelemahan NATO, dan pengurangan kehadiran militer Amerika. Hal ini membuat para pemimpin Eropa sangat khawatir karena mereka memahami bahwa Amerika Serikat berperan sebagai penstabil di Eropa. Karena itu, mereka ingin agar kita, orang Amerika, tetap berada di Eropa. Mereka ingin menjaga agar NATO tetap utuh, dan mereka berpikir cara untuk melakukannya adalah dengan menenangkan Presiden Trump. Jadi setiap kali Presiden Trump melakukan sesuatu yang keterlaluan, dan mereka menentangnya, mereka tetap mendukungnya, atau mengkritiknya dengan cara yang sangat lembut, karena mereka ingin memastikan dia tetap berada di Eropa. Mereka ingin memastikan dia menyukai Eropa. Namun masalah dengan Presiden Trump, dari sudut pandang mereka, adalah bahwa dia pada dasarnya seorang penggertak. Dan jika kamu menunjukkan kelemahan, dia akan memperlakukanmu dengan kasar. Kita semua tahu bahwa Trump sejak awal memiliki penghinaan yang tak terbendung terhadap orang Eropa. Negara-negara tidak sekuat Amerika Serikat. Dan ketika mereka berlutut dan berusaha menenangkannya, dia hanya akan memperlakukan mereka dengan kasar. Dia akan memperlakukan mereka dengan penghinaan. Dan inilah tentu saja yang telah dia lakukan. Sekarang, Anda mungkin berharap orang Eropa belajar dari hal ini, berbalik arah 180 derajat, dan berani menghadapi Amerika. Tapi tidak, mereka begitu putus asa ingin mempertahankan kehadiran Amerika Serikat di Eropa, dan sudah terbiasa berada dalam posisi di mana mereka merendahkan diri di hadapan seorang presiden Amerika, melakukan apapun yang dia inginkan, sehingga Anda punya situasi di mana Trump bisa lolos dari hampir apapun tanpa menerima kritik serius dari pihak Eropa. Dan ini kembali ke pembahasan kita tentang Greenland. Apa yang akan terjadi jika dia mengambil Greenland? Akan sangat menarik untuk melihat apakah orang Eropa akhirnya berani menentangnya. Anda mungkin berpikir mereka akan melakukannya, tapi saya tidak akan bertaruh banyak uang untuk itu. Kami melihat hal ini di konferensi keamanan Munich pada bulan Februari, ketika J.D. Vance berbicara. Pada upacara penutupan, saya lupa nama orang yang menutup acara itu. Dia menangis karena pidato tersebut dan cara Vance merujuk pada orang Eropa. Dan tentu saja, ada strategi keamanan nasional yang kurang lebih menyerukan perubahan rezim di Eropa, menyalahkan Uni Eropa karena menghancurkan peradaban Eropa. Dan sekarang, tentu saja, ada ancaman untuk mengambil alih Greenland. Seres detik tentu, itu mulai berani dan gigi small. Itu adalah komentar yang menarik dari Perdana Menteri Denmark. Ia mengatakan bahwa jika AS menyerang dan mengambil alih Greenland, itu akan berarti berakhirnya NATO. Tapi menurutmu, apakah hal itu dalam batas tertentu sudah mulai terjadi? Kita sudah membicarakan tentang kemunduran, jika bukan kehancuran NATO, atau setidaknya organisasi itu menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Apakah menurutmu, hal itu akan menjadi pemicu yang akhirnya menghancurkan NATO sepenuhnya? Karena, ya, AS tampaknya tidak tertarik mempertahankannya. Dan orang Eropa tidak bisa mengambil kenyataan bahwa situasi telah berubah secara drastis.
well, reality has shifted dramatically. You also want to remember that the whole question of Ukraine. Kamu juga perlu ingat bahwa seluruh persoalan mengenai Ukraina terkait erat dengan isu masa depan NATO. Kamu tahu sudah banyak orang yang berpendapat, bahkan sebelum krisis Venezuela baru-baru ini pecah, bahwa NATO sedang menghadapi masalah besar. Dan jika Rusia menang di Ukraina, yang tampaknya memang akan terjadi, hal itu akan sangat merusak aliansi tersebut. Jadi jika kamu mengaitkan apa yang terjadi di Ukraina dengan kemungkinan invasi ke Greenland, bisa dikatakan itu akan menjadi kombinasi mematikan yang pada dasarnya menghancurkan aliansi itu. Aliansi tersebut mungkin masih ada secara nama, tetapi dalam hal menjadi organisasi yang efektif seperti yang terlihat antara tahun 1949 dan 2025, masa-masa itu akan berakhir. And 2025, those days would be gone. NATO would be a shadow of itself. It would be NATO akan menjadi dirinya sendiri. Aliansi itu akan hancur secara efektif. Saya rasa argumen seperti itu bisa dibuat. Sekali lagi, saya pikir orang Eropa akan, maaf Glenn, saya pikir orang Eropa akan berusaha keras untuk mencegah hal itu terjadi, terutama karena bagi mereka, NATO berarti menjaga Amerika Serikat tetap berada di Eropa, menjaga penenang Amerika tetap di tempatnya, dan mereka sangat ingin melakukan itu. Jadi mungkin saja, jika Trump punya Greenland, mari kita pairing the birdie. Mereka tignar sferik kembali ini mendukung se. Mereka mengkritiknya, tapi det word sap the word merusak, sing merian says tanjor. And deemed so damaging that it would wreck the alliance. Just seems like a key challenge for. Tampaknya tantangan utama bagi dunia barat secara politik adalah menegosiasikan kembali hubungan antara AS dan Uni Eropa. Karena di balik retorika tentang Trump, ada sesuatu yang penting terkait dengan distribusi kekuasaan. AS tidak bisa lagi sebermurah hati seperti setelah Perang Dunia II. Negara itu memiliki prioritas lain. AS tidak bisa hadir di mana-mana. Eropa bukan lagi prioritas utama. Kekuatan relatifnya di dunia juga telah menurun. Jadi orang Eropa tampaknya menginginkan Amerika seperti dulu, yaitu berkomitmen dan terus, pada dasarnya membayar segalanya. Tampaknya bagi orang Eropa, mereka entah menjadi sangat tunduk pada AS atau menjadi sangat anti-Amerika. Mereka selalu tampak agak terpolarisasi. Sepertinya akan mungkin memiliki hubungan yang lebih masuk akal jika kita menyesuaikan diri dengan realitas multipolar yang baru, yaitu kedua belah pihak mendapat manfaat dari kemitraan, dari kerjasama keamanan, dan hubungan ekonomi. Tapi setidaknya mungkin semacam perceraian, beralih dari menikah menjadi bertetangga, sesuatu seperti itu, sesuatu yang sesuai untuk Amerika Serikat. Karena mengabaikan kepentingan baru Amerika Serikat, menurut saya, adalah kebodohan. Maksud saya, tentu saja, Trump cenderung jauh lebih kasar dibandingkan pemimpin lain, tetapi ada sesuatu di balik kepribadiannya itu. Ada pergeseran kekuasaan nyata yang harus dihadapi. Gagasan bahwa kita bisa terus berthortat, seolah tatanan bipolar atau unipolar, sebenarnya tidak terlalu masuk akal. Unipolar order doesn't really make that much sense. Yeah, I think you're exactly right, Glenn. And I would marry what you just said. Ya, saya pikir kamu benar sekali, Glenn. Dan saya akan mengaitkan apa yang baru saja kamu katakan dengan gagasan bahwa ada sekelompok pihak di luar sana, atau sebuah peradaban di luar sana, apapun sebutannya, yang diberi label Barat. Selama Perang Dingin, ketika kita menciptakan istilah Barat, hal itu sangat masuk akal karena kita sedang berhadapan dengan persaingan antara AS dan Soviet, yang terutama terjadi di Eropa. Inti dari persaingan itu berada di Eropa Tengah. Since get registerat ini satu tweetes peps YouTube erat dengan Amerika Serikat. Dan manuel assign them prior you posting them or die mibse erat dengan Viet. It's a this that are fallwise and you swing to pizza and sabat. And it wicked into kiestent. To talk about the West, and we were tightly integrated. Furthermore, after the Cold War. Selain itu, setelah Perang Dingin berakhir dan kita memasuki masa unipolar, ancaman Soviet jelas sudah tidak ada lagi. Namun, negara-negara Eropa Barat sepenuhnya bersifat liberal. Mereka memiliki nilai-nilai yang sama dengan Amerika Serikat. Yang terjadi adalah bahwa Barat, yang masih tersisa dari masa Perang Dingin, memutuskan untuk memperluas NATO ke arah timur,
membawa lebih banyak negara di Eropa ke dalam lingkup Barat, dan terus berbicara tentang politik internasional seolah-olah masih ada sekelompok negara yang bisa disebut Barat. Dan sebenarnya hal itu cukup masuk akal. Selain itu, Barat pada masa unipolar tertarik untuk menyebarkan demokrasi liberal ke seluruh dunia. Seperti yang Anda ketahui, Amerika Serikat pada masa itu mengadopsi kebijakan luar negeri yang disebut hegemoni liberal. Kita tertarik seperti yang dikemukakan oleh Francis Fukuyama, nukisan yang staver demokrasi, nerhinab toward youth spethef di Sinquis Report. All across the planet because we thought that was all for the good. The Europeans bought into this enterprise. Orang-orang Eropa ikut serta dalam proyek ini. Hal itu paling jelas tercermin dalam perluasan NATO. Awalnya perluasan NATO sepenuhnya bertujuan untuk menyebarkan demokrasi liberal, saling ketergantungan ekonomi dan sebagainya, yakni lembaga-lembaga barat yang bergerak ke Eropa Timur. Jadi sangat mudah pada masa unipolar, seperti halnya pada masa bipolar, untuk berbicara tentang barat. Namun dunia seperti itu sudah berlalu. Dan banyak hal berkaitan dengan kenyataan bahwa wilayah dan perlombaan kerems geolarike, wilayah itu untuk gitus Serikat bukan lagi Eropa. Wilayah itu adalah Asia Timur, namanya Makitan Tiongkok. Jadi ini menjadi dorongan sangat kuat bagi Amerika Serikat untuk beralih ke Asia dan mengurangi keterlibatan di Eropa. Dan ketika muncul seseorang seperti Trump yang menjadi presiden dan memandang rendah orang Eropa, lalu hal itu dikombinasikan dengan dorongan struktural yang mendorong kita untuk beralih ke Asia Timur, maka akan terlihat retakan besar dalam hubungan transatlantik. Sangat penting untuk menekankan bahwa ketika hubungan transatlantik memburuk, ketika hubungan AS-Eropa semakin parah, orang Eropa akan berada dalam posisi mandiri dengan cara yang sudah lama tidak mereka alami. Saya rasa kita harus kembali ke tahun 1945 atau tahun-tahun sebelum 1945 untuk menemukan situasi di mana Eropa benar-benar berdiri sendiri dan tidak memiliki penenang Amerika di tempatnya. Dan yang dimaksud dengan ini adalah bahwa Anda akan melihat perpecahan di dalam dunia barat. Anda bisa melihat hal ini di Eropa saat ini. Ada berbagai macam garis patahan di dalam Uni Eropa dan di Eropa secara umum. Dan omong-omong, seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, Rusia akan berusaha keras untuk memperburuk garis-garis patahan tersebut. Mereka juga akan bekerja keras untuk memperburuk hubungan antara Amerika Serikat di satu sisi samudra dan negara-negara Eropa di sisi lainnya. Jadi, ada banyak kekuatan yang berperan di sini yang melemahkan konsep tentang Barat yang relatif homogen, yang dulu ada pada masa bipolaritas dan unipolaritas, tetapi kini mulai memudar. Gagasan bahwa Eropa akan benar-benar sendirian ini menarik. Namun, hal itu memang sudah diprediksi oleh beberapa orang. Saya pernah melakukan wawancara di saluran ini dengan Jenderal Harald Kuyat, mantan kepala Angkatan Bersenjata Jerman, dan pemegang jabatan militer tertinggi di NATO. Ia menulis sebuah artikel dan memberikan wawancara pada Januari 2023, jadi sekitar 3 tahun yang lalu, di mana ia memprediksi bahwa kita pada dasarnya sudah kalah dalam perang di Ukraina. Rusia akan mengambil alih, dan ketika menjadi jelas bahwa perang itu telah kalah, Amerika akan mulai menarik diri. Judul artikelnya kira-kira berbunyi, kita akan dibiarkan sendirian berhadapan dengan Rusia yang sangat marah. Jadi saya ingin tahu bagaimana Anda akan mengaitkan konflik di Venezuela ini dengan Ukraina. Karena jika kita melihat Denmark, hal itu agak ironis. Pemerintah Denmark, sampai batas tertentu, membanggakan diri sebagai yang pertama mengakui Kosovo. Jadi sekali lagi, sebuah wilayah yang memisahkan diri. Nah sekarang mereka justru berada di sisi yang berlawanan. Mereka juga telah mengirim hampir semua senjata mereka ke Ukraina dan menjadi salah satu yang paling keras dalam perang perantara ini melawan Rusia. Sementara itu, seperti yang Anda katakan terakhir kali Anda berbicara, sekarang ini adalah perang langsung melawan Rusia. Jadi apa artinya ini? Karena hal ini,
tentu saja menambah rasa putus asa. Ketika kita bergabung dalam perang melawan Rusia, kita berdiri di belakang Biden, dan dia mengatakan akan berjuang sampai akhir. Sekarang, itu sever journey point. It's the mammoths emotional berkembang. It's very different. How do you see this playing out? Well, I think that what's happening in Venezuela and Ya, even if you add saya pikir apa yang terjadi di Venezuela, invasion of Greenland bahkan jika Anda menambahkan invasi ke Greenland ke dalam situasi itu, seluruh rangkaian masalah di belahan barat tidak sebanding dengan apa yang terjadi dalam perang Ukraina. Faktanya, apa yang coba dilakukan Trump dengan pihak Eropa terkait perang Ukraina adalah memindahkan beban dukungan terhadap Ukraina ke pundak mereka. Dan tentu saja, pihak Eropa tidak dapat menanggung beban itu. Mereka tidak memiliki sumber keuangan bersenjata untuk menanggung dan Ukraina yang kalah dalam perang itu. Setelah Ukraina diteluh, stand and certain. And once Ukraine loses the war, there's going to be a blame game. And the Europeans are going to blame the Americans for... Dan orang-orang Eropa akan menyalahkan orang Amerika karena menarik dukungan untuk Ukraina dan mengalihkan beban itu kepada mereka. Dan Trump akan menyalahkan orang Eropa. Ia akan mengatakan bahwa mereka tidak bekerja sama dengannya secara diplomatis, jadi ia menyerahkan tanggung jawab untuk menangani Ukraina kepada orang Eropa, dan mereka tidak mampu menjalankan tugas itu. Jadi merekalah yang bertanggung jawab. Maka akan muncul permainan saling menyalahkan. Lalu akan ada juga permainan saling menyalahkan di dalam Eropa sendiri. Akan ada orang-orang seperti Viktor Orban di satu sisi, Keir Starmer di sisi lain, dan Macron juga. Dan mereka semua akan berdebat tentang siapa yang bertanggung jawab dan kemana arah yang harus diambil selanjutnya. Dan pada saat yang sama, seperti yang saya katakan sebelumnya, Rusia akan berupaya keras dengan alasan strategis yang kuat untuk memperburuk ketegangan di dalam Eropa dan di seberang Atlantik. Jadi saya pikir akan ada banyak masalah di Eropa ke depannya. Dan yang paling penting, akan ada hubungan yang beracun antara Rusia dan Eropa sejauh mata memandang. Seseorang tidak boleh meremehkan konsekuensi bencana dari April 2028 untuk membawa Ukraina ke dalam NATO untuk masa depan yang dapat diperkirakan. Kita sedang membicarakan waktu yang panjang di masa depan. And we're talking about a long time into the future. Poisoned relations between Russia on one Hubungan yang memburuk antara Rusia di satu sisi dan Eropa di sisi lain. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, ini akan menjadi Eropa yang semakin terpecah. Amerika Serikat tidak akan lagi berperan sebagai penenang seperti yang dilakukan di masa lalu. Ini akan menjadi hal yang buruk bagi Eropa, dan saya pikir Eropa benar-benar berada dalam masalah besar. Saya rasa ini adalah masalah yang lebih besar bagi Eropa dibandingkan seluruh persoalan tentang apa yang terjadi di Venezuela atau apa yang sedang terjadi terkait Greenland. Dan omong-omong, kembali ke poin saya, orang-orang Eropa sangat ingin pertahankan keutuhan NATO, yang berarti mempertahankan peran Amerika sebagai penenang di Eropa. Inilah alasan para pemimpin Eropa berusaha menyenangkan Amerika. Dan di sini kita sedang membicarakan Presiden Trump, mengapa mereka selalu berusaha menyenangkannya di setiap kesempatan. Tapi itu bukan strategi yang akan menang, karena seperti yang sudah kita bahas, kamu harus berani menghadapi Trump jika ingin punya harapan untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan darinya. Orang Tiongkok sudah menyadari hal ini, omong-omong. Ingat, di awal masa jabatannya, Presiden Trump mencoba bersikap keras terhadap Tiongkok dengan tarif, dan pihak Tiongkok dengan tegas menunjukkan bahwa mereka punya kartu untuk dimainkan dan akan menggunakannya. Hasil akhirnya, Trump mundur. Hal yang sama terjadi dengan kelompok Houthi. Ingat, dia bilang akan menyerang dan menghantam Houthi. Dia juga bilang bahwa Presiden Biden itu seperti kucing jinak. Dia tidak benar-benar berperang melawan Houthi dengan cara yang berarti. Dia, Donald Trump, pria sejati, akan turun tangan dan melakukannya dengan cara berbeda, membuat Houthi bertekuk lutut. Nah, dia memang turun tangan, mencoba mengalahkan Houthi, dan dia gagal. Dia menyerah. Dia mundur. Dia berkata, Houthi adalah orang-orang tangguh. Aku tidak bisa mengalahkan mereka, dan aku mundur. Benar, dan begitulah cara menghadapi Trump.
kamu harus melawannya. Jika kamu tidak melawannya, dia akan menginjak-injakmu. Detingkas, dia telah menginjak-injak para pemimpin Eropa, memberikan mereka di setiap kesempatan. Hal itu yang terus terjadi, Davani terbukti melawannya. Tapi tidak menyepan bahwa UT akan melakukannya dalam waktu dekat. They're going to stand up to him anytime soon. No, I don't see that either. So, Tidak, well, aku juga tidak melihatnya begitu. last time we Jadi, spoke, terakhir kali kita berbicara, kamu baru saja memberikan pidato di Parlemen Eropa, di Parlemen Uni Eropa, dengan argumen bahwa masa depan Eropa suram. Europe's future Menurutmu, was bleak. apakah Venezuela membuatnya semakin suram, atau sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap keseluruhan dunia politik Barat? Much into, Tentu saja, kecuali kalau AS benar-benar mengambil alih Greenland. of course, besides if US actually takes Greenland, though. I don't think what happened in Venezuela Saya tidak berpikir apa yang terjadi di Venezuela benar-benar berpengaruh besar terhadap arah hubungan antara Amerika Serikat dan Eropa, atau hubungan antara Eropa dan Rusia dalam hal ini. Menurut saya, yang terjadi di Ukraina jauh lebih penting di sana. Maksud saya, hal yang perlu diingat tentang Presiden Trump adalah bahwa ia begitu sering menggunakan kekuatan militer dan melakukan hal-hal yang mengejutkan, sehingga sesuatu yang sangat penting hari ini, seminggu kemudian, bahkan tidak lagi menjadi berita utama. Bisa saja seminggu dari sekarang, Glenn, Amerika Serikat akan menyerang Iran lagi. Mungkin Israel dan Amerika akan melancarkan kampanye udara besar-besaran terhadap Iran. Saya tidak mengatakan itu pasti akan terjadi, tapi hal itu jelas masih dalam batas kemungkinan. I'm not saying that's going to happen, but it's certainly in the realm of possibility. And there are a lot of people who think it's going to happen sooner rather than later. Dan ada banyak orang yang berpikir hal itu akan terjadi lebih cepat daripada yang diperkirakan. It will not be Namun begitu itu Venezuela. terjadi, So, berita utama akan beralih ke Iran, bukan Venezuela. Jadi dimensi lain dari hal ini adalah bahwa situasi di Venezuela kemungkinan tidak akan tetap menjadi berita utama, baik di Amerika Serikat maupun di Eropa, karena kita akan sibuk mengejar petualangan lain. Inilah salah satu cara Trump bisa lolos dengan semua upaya yang ia jalankan. Ia mertua Kristu harus mengkritiknya, tetapi mengkritik itu benar bisa kabar, kalau ia deftonyu negara lain. Orang mengkritik lagi atas negara berkritik, beralih di negara. And before the criticisms sink in, he's on to another country. As long as he doesn't get bogged down. Jadi selama dia tidak terjebak dalam perang tanpa akhir, atau dengan kata lain, selama dia tidak terjebak dalam pembangunan bangsa, dia akan dapat melanjutkan kebijakan ini untuk masa mendatang. Dan inilah mengapa pertanyaan besar saat ini adalah, kemana arah Venezuela bukan? Dia berpikir, dan para penasihatnya juga berpikir, bahwa mereka telah masuk, memenangkan kemenangan cepat dan tegas, dan sekarang mengelola Venezuela akan menjadi masalah kecil. Itu akan membebaskan mereka dari kapitualan youth. Itu dan mereka. Dari setiap saudara mereka bergukan yang sepadat. Saya pikir saya masuk dalam hancur di perjuangan adaptasi di Venezuela. Systemally you break a country like Venezuela, you effectively own it. And he claims that he owns it, right? He says Dan dia mengklaim bahwa dia memilikinya, bukan? Dia bilang bahwa kita akan mengelolanya. Ketika dia mulai berbicara seperti itu, kamu akan berpikir, baiklah, jika kamu, Presiden Trump, akan menjalankan Venezuela, bukankah itu berarti kamu akan melakukan pembangunan bangsa? Dan jika kamu akan melakukan pembangunan bangsa, bukankah ini akan menjadi proses yang panjang, sulit, dan berantakan, serta kemungkinan besar berujung pada kegagalan? Tapi kemudian ada orang lain di pemerintahan yang berpendapat bahwa kita tidak akan terlalu terlibat dalam mengelola negara itu. Kita bisa melakukannya dengan biaya murah. Kita lihat saja nanti. Namun jika dia terjebak di Venezuela, itu akan sangat membatasi ruang geraknya untuk menyerang lebih banyak negara di masa depan, seperti yang telah dia lakukan sejak menjabat sekitar setahun yang lalu. Well, it's great at shifting the focus. Last week, Ya, ini memang hebat dalam mengalihkan perhatian. Minggu lalu, kita membicarakan berkas Epstein, dan sekarang, tentu saja, semuanya sudah hilang. Tapi aku tidak yakin berapa lama permainan ini bisa terus dijalankan sebelum terjadi kesalahan besar yang menyeretnya masuk. Mungkin itu sudah mulai terjadi. Bagaimanapun, aku tahu kamu punya urusan lain,
Jadi aku hanya ingin berterima kasih lagi karena sudah membiarkanku menggali pemikiranmu. Thank you again for letting me pick your brain. Oh, thank you, Glenn, for having me on the Oh, show. terima kasih Glenn, sudah mengundang saya ke acara ini. Senang sekali bisa berbicara denganmu. Saya hanya berharap kita punya topik yang lebih menggembirakan untuk dibicarakan akhir-akhir ini. Maksud saya, ini tahun baru. Seharusnya kita berpikir dalam semangat, selamat tahun baru. Tapi melihat keadaan dunia sekarang, sulit rasanya untuk tidak merasa benar-benar tertekan. It's hard not to be thoroughly depressed. Yeah, very much Ya, agree. Seko, bro, maaf, super peka, ses. You're welcome.